Marlina Nustriviana, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 Universitas Galuh Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya terkait teks berita di kelas 12 SMK Sriwijaya 2 Wangon menggunakan model pembelajaran PJBL pada hari Sabtu 2 Desember 2023. Untuk itu, saya meminta kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya. Berikut akan saya tampilkan videonya, silakan menyaksikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, Allahu Akbar, sukses, amin. Alhamdulillah ya. Untuk hari ini siapa ya yang tidak hadir? Nihil ya, berarti berangkat semuanya. Ya. Untuk memulai pembelajaran pada kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, tolong dipimpin. Duduk siap, keras, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, langkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Oh ya, kita berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu nasionalnya yaitu Halo Halo Bandung. Bisa semuanya ya? Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Duduk kembali. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas berkaitan dengan teks berita, yaitu KD-nya angka 2 memproduksi teks berita. Adapun tujuannya yaitu peserta didik mampu memproduksi teks berita secara tulis dengan memperhatikan unsur, struktur, dan gaya kebahasaan. Oke, pertemuan kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan pengertian berita. Oke, di sini ada yang masih ingat pengertian berita? Oke, Mbak Isabel. Teks berita adalah sebuah teks yang menyampaikan suatu berita kepada masyarakat mengenai berita yang aktual maupun faktual dengan tertulis. Ya, betul. Tepuk tangan. Betul sekali. Intinya berita itu apa ya? Ada intinya berita itu menyampaikan sebuah informasi kepada halayak ya, halayak
ucapan secara langsung. Gimana sih kecelakaan itu di pengkolan Palu Samal misalkan seperti itu. Siapa sih antara apa itu? Misalkan antara bus sama sepeda motor seperti itu. Bagaimana sih kondisi kondisinya gitu? Apakah mereka parah atau tidak? Nah, itu merupakan contoh dari berita. Nah, tidak harus kalian melihat, oh berita itu yang ada di televisi, berita itu yang ada di internet, berita itu yang ada di HP kalian seperti itu. Itu semua itu adalah berita, itu adalah informasi, memberikan informasi secara faktual dan juga aktual. Faktual itu apa ya? Fakta berdasarkan kenyataan. Dan yang aktual itu apa? Terpercaya ataupun yang sudah benar-benar terjadi ya, benar-benar terjadi dan yang aktual seaktual mungkin ya. Kalau misalkan tadi kan berkelompok, kalian menentukan bagaimana unsurnya, strukturnya dan kaidah kebahasanya, ditulis ya. Nanti berkelompok menentukan itu coba dari video ini ya. Afiliasi dengan Israel. Razia dilakukan di 95 tersebut tidak Terlalu keras? Ya. Sejumlah daerah terus melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Israel atau yang terafiliasi dengan Israel. Razia dilakukan di 95 tersebut tidak memperjualbelikan produk tersebut, bahkan sebagian di antaranya ada yang dimusnahkan dan diberikan kepada suku. Yuk dibahas bersama kelompoknya. Dari kalian melihat video tadi, menentukan unsur-unsurnya, unsur berita, kemudian ada strukturnya. Setelah ada struktur, ada kaidah kebahasanya. Coba sekarang berkaitan dengan unsur berita. Unsur berita tadi apa? Dengan 5W plus 1H, atau kita kenal lagi dengan adiksi-bar. Oke, nah tadi berkaitan dengan video yang sudah ditayangkan, unsur beritanya itu apa saja ya? Coba dari kelompok pertama, unsur beritanya itu apa saja? Yang pertama ada buat apa yang menjadi topik berita tersebut. apa yang menjadi topik di Bandung, Jawa Barat dan Kediri. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok keduanya. Untuk kelompok selanjutnya, coba yang ketiga itu apa? Ada kapan. Nah, kapan berarti menyatakan waktu. Kapan pemboikotan produk Israel itu terjadi? 11 November 2023, betul kan? Oke, betul, beri tepuk tangannya. Lanjut di kelompok 4, ada unsurnya kah? Siapa? Nah, siapa berarti untuk menyatakan apa? Bang. Iya. Siapa sih yang memboikot? Siapa? Yaitu MUI. Ya, masyarakatnya mengikuti. Oke, beri tepuk tangan juga untuk kelompok 4. Oh, ada unsur. Kemudian ada unsur apa lagi yang terdapat di video tadi? Mengapa? Alasannya? Karena apa itu? Kayak di kelompok 2 karena apa? Ya, struktur berita itu apa saja sih? Yaitu ada judul berita, kemudian ada tubuh berita,
Penjelasan apa, Bu? Yang ekor berita tadi katanya ada, itu di bagian apa? Yuk. Di bagian Apa? Ada? Ada nggak informasi tambahan tadi berkaitan dengan pemboikotan MUI ya, memboikot produk-produk yang bekerja sama dengan Israel. Ada kan? Ayo kelompok 1. Ada? Ekor beritanya ada? Tadi hanya ada judul dan bagian tubuhnya saja. Karena tadi videonya sudah selesai. Dan ada kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah kebahasaan yang digunakan tadi apa? Video. Penggunaan bahasa bahasa. Ya, penggunaan bahasa baku. Kemudian apa? Menggunakan kalimat langsung. Ya, terus menggunakan oke, ya. Berarti berkaitan dengan unsur, kemudian kaidah kebahasaan dan usulnya sudah paham kan? paham. Nah, oke, ya. Ini ada contohnya. Contohnya bisa kalian lihat, bisa kalian pelajari dulu contoh dari teks beritanya. Coba dibaca terlebih dahulu. Sudah? Sudah dilihatnya, sudah dibaca?
Silakan. Nanti ketika presentasi teman yang lainnya itu mendengarkan dan juga kalau ada yang ingin ditanyakan ditanyakan, saling berdiskusi semuanya. Oke, gimana yang lainnya? Sudah belum? Yang sudah yuk maju. Nah, ini jatuh. Oke, beri tepuk tangannya dulu. Yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudha Polija akan mempresentasikan hasil berita yang saya dengar. Gawat, ratusan anak di Banyuwangi alami mata minus akibat kecanduan gadget. Gara-gara kecanduan gadget, ratusan anak SD dan SMP di Kabupaten Banyuwangi mengalami mata minus. Tak tanggung-tanggung, minusnya ada yang tembus 6 dioptri. Kondisi ini cukup miris. Gangguan mata minus ini ditemukan ketika relawan BUMN menggelar bakti sosial kesehatan di Banyuwangi. Ketika melakukan pemeriksaan mata, hasilnya mengejutkan. Dari sejumlah anak-anak yang mengalami pemeriksaan, mayoritas mengalami mata minus, mulai minus 0,25 dioptri hingga 6 dioptri. Mereka terdiri dari siswa kelas 1 hingga kelas 6 SD, ada juga yang duduk di bangku SMP. Penyebab utama gangguan mata minus pada anak ini ternyata adalah gadget. Maklum, selama ini para siswa SD hingga SMP menggunakan gadget untuk belajar. Selain itu, anak-anak ini kecanduan gadget karena permainan game. Jadi, penyebab utamanya karena terlalu lama menggunakan gadget, mata para siswa ini mengalami minus atau miopia akibat paparan radiasi. Mata Dr. Selamat Akbar, usai melakukan pemeriksaan mata di atas layar klinik di stasiun kereta api. Ketika menggunakan gadget, anak-anak cenderung tegang. Kondisi ini memicu munculnya gangguan penglihatan. Dasarnya, mereka membutuhkan bantuan kacamata untuk membaca. Para siswa yang mengalami gangguan pada mata minus ini tak menanti kebiasaan memakai gawai. Bahkan dalam sekali menggunakan bisa lebih dari 1 jam. Mereka mendapatkan kacamata gratis. Para siswa SD ini tampak sumringah
Dimana tes berita yang pertama kalian akan untuk membuat, yaitu pertama harus menentukan judulnya, kemudian unsur-unsurnya seperti itu, kemudian akhirnya kaidah kebahasaannya. Karena di dalam sebuah teks berita itu kaidah kebahasaannya itu sangat penting. Dari menggunakan bahasa yang kaku, kemudian kalimatnya harus yang efektif, ada kalimat langsungnya itu harus diperhatikan, dan juga strukturnya bagaimana seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, tidak semuanya kalian maju ya karena terbentur oleh waktu. Oke. Sekarang saya akan melakukan sebuah post test kepada kalian. Kalian buka HP kalian masing-masing. Nanti saya akan mengirimkan sebuah link. Dimana link itu saya kirim ke WhatsApp ya. Saya tadi sudah mengirimkan linknya ke salah satu siswa. Tolong di share dulu ya. Iya, Bu. Nanti itu ada sebuah post test di mana nanti kalian akan menjawab soal-soal yang ada di itu Google Form-nya ya. Saya kasih waktu soal itu cukup 5 menit kan? Ini habiskan saja. Sudah? Sudah dibuka? Sudah, oke. Silakan dikerjakan. Ditaruh lagi. Kita kembali ke materi. Waktunya juga sudah hampir habis ya. Oke, untuk materi kali ini kita yaitu membahas berkaitan dengan sebuah teks berita. Ya, apa saja unsur-unsur berita tadi? 5W plus 1H. 5W plus 1H-nya itu apa saja tadi? Oke, iya betul. Beri tepuk tangan. Semuanya sudah. Kalau sudah paham, dan kayaknya udah presentasi belum semuanya ya untuk pertemuan yang akan datang. Nanti yang belum presentasi akan lanjut presentasi di pertemuan yang akan datang. Oke, dulu waktunya sudah habis.